Ini adalah sketsa 100 model busana pesta desain dari Foni, saya sendiri ya. Dan ini naskah ini kebetulan belum diterbitkan oleh penerbit manapun. Kita akan membahas tentang busana pesta. Sekdres ini. Sekdres ini lebih menekankan titik anggunnya dengan model yang panjang. Garis-garis pada lubang dada memberi kesan seksi di atas keanggunan tersebut. Bordir di bagian bawah terlihat lebih mewah. Model yang kedua, busana pesta ini walau agak terbuka terutama di bagian dada ya, namun terpancar keanggunan dan penuh gaya, apalagi pada bagian lengan. Ada kristal bertebaran dan beberapa motif bordir yang mengisi keindahan busana. Model ketiga, gaun pesta ini tampil nyentrik dengan tali bersilang. Motif kupu-kupu serasa meramaikan keindahan busana. Meski terlihat seksi, tapi tak tampak nuansa vulgar karena di bagian bawah adalah model ikan duyung. Model 4, model ini cocok bagi wanita yang ingin tampil mewah, juga bergaya muda. Rompi yang penuh bordir menunjukkan nilai prestis, juga model yang trendy ini menunjukkan gaya muda bersemangat. Model yang kelima. Model ini, gaun pesta ini terkesan klasik bagai gaya seorang permaisuri yang menyukai kesederhanaan. Bagian pangkal lengan dan pundak yang sengaja tertutup mampu menutupi lengan seseorang yang besar sehingga tampil lebih ramping. Model yang selanjutnya model 6 ya. Model ini sangat langka tapi memancarkan kemurnian sosok feminim. Bentuk leher Sabrina cocok untuk wanita yang bertubuh tidak gemuk dan tidak terlalu kurus. Untuk yang bertubuh sedang dan menambah kepercayaan, keanggunan orang yang memakainya. Model yang ketujuh, ada 2 bunga mawar pada lengan dan ini berkesan romantis, juga membuat penampilan yang sempurna sebagai seorang wanita. Bentuk leher V melebar untuk menambah kesan seksi tapi manis. Mawarnya kita bisa berkreasi sendiri ya. Mawarnya bisa dibuat dengan dari sesuatu, sekarang ini banyak sekali ya model mawar-mawar, atau dari bunga plastik, bisa juga dari kain, dari sifon, atau dari apapun. Jadi mungkin dari segi mawarnya sendiri bisa lebih menarik. Model ke-8, model gaun pesta ini memang agak terbuka, tapi dengan hadirnya tali-tali melingkari leher, kesan yang muncul justru gaun ini bernuansa seni yang tinggi, penuh keunikan. Tali-talinya ini yang jarang. Nah, modelnya yang bisa membuat orang itu lebih gimana ya, jadi sensasional gitu. Model yang ke-9,
Ini modelnya ada talinya juga ya. Gaya busana ini lebih menonjolkan keanggunan dengan lengan panjang. Juga gaun ini panjang sekali. Tali mungil pada leher semakin memberi irama keceriaan si pemakai. Model ke-10, gaun ini tampil begitu manis. Meski bisa dikata cukup berani, tapi model long dress tetap saja memiliki nilai keanggunan yang tinggi. Kristal-kristal atau monte pasir bisa dipasang untuk menambah kemewahan. Model yang ke-11, model ini cukup sederhana, penuh kesan bebas. Juga pita tali leher membuat penampilan semakin manis. Motif bisa disesuaikan. Model ke-12, gaya busana ini terlihat seksi, penuh kesan feminim dengan bentuknya yang panjang. Warna polos bisa dikenakan bagi yang ingin terlihat penuh kedamaian. Model ke-13, model gaun ini terkesan penuh kebebasan. Motif bunga menggambarkan kisah seorang wanita sejati. Motif bordirnya mata terlihat cukup sensasional dan cerah, penuh pandangan. Model ke-14, gaya busana ini simpel, penuh kesan seksi, tapi juga memunculkan gaya muda. Motif hati menambah rasa kesukaan dan bunga mawar semakin mempercantik. Model yang ke-15, model gaun ini sangat indah dengan banyak lengkung di bagian depan. Batas pinggang tampil sangat manis dan semakin membuat penampilan jadi langsing. Ada ikat pinggang yang unik. Ikat pinggangnya itu jadi memang dibuat bentuk V ya. Terus ikat pinggangnya lebih bagus dari kain dan kalau bisa nyambung, jadi nempel begitu. Jadi tidak seperti ikat pinggang yang biasa kita kenakan tuh ya. Model ke-16 ini unik ya, gaya Sabrina cukup sensasional dengan hadirnya bordir daun-daun. Wanita pemakai bisa tampil lebih segar, penuh seni. Bentuk bawah yang melengkung tampil trendy. Daun bisa kita buat dari kain atau bisa juga kita kalau misalnya bisa berkreasi dari plastik atau daun alami juga lebih bagus. Bahkan kalau kita lomba itu bagaimana daun-daun yang benar-benar asli itu bisa dibuat baju. Selanjutnya model ke-17, terdapat tampilan mempesona bila kita lihat model gaun ini. Dengan satu tali terasa lebih unik. Motif buah menambah keceriaan jiwa. Model ke-18, busana ini bergaya tertutup tapi menampilkan kesan kesopanan dan pengabdian. Motif bunga menambah semarak suasana. Model lengan yang lebar sesuai gaya masa kini. Model ke-19, model gaun ini menunjukkan si pemakai memiliki sifat suka kebebasan, senang apa adanya,
Beberapa aksesoris seperti bunga mawar, pita, dan bola-bola emas berantai menambah keceriaan busana. Model ke-20, gaya long dress ini cenderung penuh seni dan berkesan sedikit seksi, sensual, penuh kemurnian. Warna polos dengan sedikit motif cocok untuk gaya busana seperti ini. Jadi tidak terlalu ramai, dibuat hanya motifnya tuh di tengah-tengah, kemudian kalau tidak mau ada lubang itu bisa diisi ya, jadi kain juga. Bukan maksudnya kotak yang persegi itu lubang, itu bukan, tetapi itu bentuk yang dalamnya ada kainnya. Model ke-21, penampilan seseorang wanita menjadi semakin asri, penuh optimis. Gaya santai dalam gaun pesta ini menggambarkan sifat seseorang, terutama di bagian tali yang di pinggang. Jadi lebih berkesan santai juga sportif. Oke. Model yang ke-22, bentuk garis geometris pada leher dan lengan menimbulkan kesan tegas pada diri pemakai. Model ini cukup berani, sesuai jiwa seseorang yang tidak penakut. Model ke-23, model gaun ini cukup menawan dan trendy. Bentuknya yang serba lenggok, juga lubang pada bagian lengan, bernuansa ramai ceria. Model ke-24, gaun ini berkesan gaya pemakai yang feminim. Apa adanya ya, bordir sedikit mencerminkan Anda orang berhati-hati, penuh semangat. Motif tali cukup unik. Jadi talinya itu sebagai pengganti bordir ya. Itu kalau bordir kan mungkin sudah terlalu sering ya. Ini motifnya tali yang ditempel. Ya, kita sering juga lihat ya. Model ke-25, busana ini tampil elegan, penuh kebebasan ya. Bentuk V melebar, cocok untuk Anda yang berbadan sedang. Motif emas bisa menambah keindahan. Lihat model bawahnya ya, yang unik ya. Selanjutnya kita model ke-26 ya. Dengan gaun seperti ini pasti banyak yang mengagumi Anda. Penampilan gaun ini berkesan penuh kecantikan, kewibawaan, dan tali-tali pada leher di dada itu semakin mempermanis suasana. Coba kita perhatikan. Modelnya cukup unik ya. Nih. Ini semua adalah benar-benar gambar tangan dari saya. Itu tanda tangan saya ya. Cuma dulu belum sempat diterbitkan oleh penerbit. Dan ini siapa tahu nanti ada yang mau menerbitkan ya. Model ke-27, gaun ini berbentuk leher yang miring asimetris, menunjukkan Anda sebagai wanita yang penuh pendirian, tidak mudah diatur. Jadi lebih bebas begitu ya, kita bergaya sekeinginan kita, tetapi tetap kelihatan anggun. Oke, ini busana pesta, jadi memang model-modelnya begini ya. Model ke-28, yuk. Gaya busana ini berpadu dan kesan sederhana, disamarkan oleh bentuk bordir leher, lengan, dan bawah. Pita yang panjang menunjukkan keceriaan. Pitanya unik, panjang. Bordirnya hanya satu, bentuk bunga mawar panjang. Kemudian nanti bisa disesuaikan dengan warnanya yang dua warna, misalnya coklat tua, coklat muda. Bordirnya hanya di bagian yang
yang bagian pinggir saja ya, kalau terlalu ramai juga nanti kurang bagus gitu. Nih, model ke-29. Mod gaun ini polos ya, tapi serasa penuh makna dengan hadirnya gaya di bagian dada. Busana dibuat tidak panjang supaya seseorang bisa tampil lebih lincah, kesan seksi karena potongan pada perut. Jadi busana ini ada kain-kain yang modelnya itu jatuh ya, tidak beraturan, tapi membuat kita tuh yang melihat juga senang begitu. Kainnya sebaiknya yang model seperti satin ya, itu jadi kan jatuh ya. Model ke-30. Busana ini penuh kewibawaan. Busana ini motifnya yang di bawah juga seperti hiasan ratu sebuah kerajaan. Berbagai variasi bisa membuat gaun ini tampil lebih sempurna. Apalagi ada benang emas di bawahnya ya, itu benang emasnya memang dibuat tidak numpuk sekali, jadi agak yang satu ke sini, yang satu biar kesannya lebih unik ya. Model ke-31. Model gaun ini cukup antik, indah, dan menimbulkan kesan si pemakai adalah orang yang menyenangkan. Bentuk leher asimetris semakin menggambarkan jiwa yang bergejolak. Itu modelnya tumpuk-tumpuk ya, jadi bordirnya juga nggak terlalu banyak, kemudian miring, kemiringan yang tumpuk itu yang membuat bagus ya, dapat diamatin. Model ke-32 ya, penampilan memang ini anggun ya dan penuh budaya. Si pemakai akan tampil percaya diri dengan potongan busana yang pas di badan. Harus pas di badan ya biar bagus. Gaya muda bisa ditampilkan dengan motif-motif terpilih. Ya kesannya biar tidak seperti kebaya yang resmi begitu ya. Motifnya bisa nanti kita ambil motif-motif yang trendy ya, yang bentuknya tuh kayak kita tuh yang Hello Kitty atau apa, tapi kalau anak-anak kan Hello Kitty ya. Kalau misalnya untuk yang dewasa mungkin bisa yang lebih bagus, misalnya model apa ya, kupu-kupu begitu. Model ke-33 ya, gaya lengan berkerut membuat Anda tampil mempesona, apalagi gaunnya panjang menjadikan kesan penuh penghargaan. Wanita bertubuh gemuk sebaiknya jangan memakai model ini, terlebih yang bahunya lebar. Karena untuk lengan yang melengkung, yang berkerut itu cocoknya untuk yang agak kurus. Model ke-34. Wanita berbadan sedang cocok menggunakan model ini. Bentuk ujung lengan sengaja dibuat runcing supaya timbul kesan lain daripada yang lain ya, kesan penuh seni. Mawar berjejer mengelilingi leher, bisa dibuat dari bahan georgette atau organdi dengan warna sewarna gaun. Ya. Model selanjutnya, model ke-35, bentuk leher V yang dibordir penuh lengkung, bermakna si pemakai suka tampil dinamis, lain dari yang lain dan tidak monoton. Motif bordir hendaknya disesuaikan. Ada juga tali-tali yang cukup banyak ya di pinggang, itu lebih menambah seni. Lebih unik lagi juga bordir di bagian bawah. Nih bordir di bagian bawah.
Model ke-36 ya. Model busana ini penuh tali-tali ceria, menambah jiwa muda bagi si pemakai. Model busana terkesan bebas dan lincah. Ambil motif yang sesuai dengan pribadi Anda. Ini model ke-36 ya. Model ke-37. Busana ini tampil berkesan lebih berwibawa, lebih wibawa gitu ya. Cenderung santai, tapi warna bahan perlu disesuaikan dengan warna kulit si pemakai. Nah, bentuknya unik, tapi kita yang melihatnya senang ya, apalagi kalau warna hitamnya itu dari bludru, kemudian bordirnya itu juga hitam, tebal benang bordirnya, terus ditambah bawahnya yang nih, kita lihat ya, kerut ada variasinya. Oke. Selanjut, model 38. Model gaun ini cenderung sederhana, namun bahan yang dibubuhi kristal bisa menimbulkan penampilan luar biasa dan mewah. Ada kesan lincah dengan bentuk gaun yang panjangnya sebatas lutut. Nah, nggak harus panjang ya untuk ke pesta, tetapi yang penting anggun cukup. Kalau mau dibuat mewah ya kita beli kristal-kristal, tidak harus bordiran, tidak harus dengan penuh payet ya. Oke. Ini model ke-39. Beberapa tali pada leher memiliki keunikan tersendiri. Bagian dada yang cenderung terbuka menggambarkan sifat si pemakai walau berani tapi penuh ketegasan. Ini ditunjukkan oleh bentuk leher yang serba garis. Ini untuk bentuk leher memang kita buat agak V, kemudian bawahnya juga V. Ini bisa juga kita buat dari aksesoris ya, tidak harus dari benang, tidak harus dari tali, begitu maksud saya ya. Model ke-40 nih kita amati ya. Busana ini tidak cocok untuk yang bertubuh gemuk, dan wanita berbadan terlalu kurus juga tidak cocok. Gaya busana cukup sensasional ditambah bentuk lengan era masa kini yang serba melebar. Jadi lengannya agak lebar. Ya. Model ke-41. Busana ini bergaya ikan duyung yang potongan pas di badan ya, pas di badan, semakin mencerminkan keindahan dan feminim. Tali kecil mungil menambah variasi set dress ini. Tali yang di lengan ini, di pundak. Nah, kita amati ya. Talinya bentuknya juga unik ya, bukan hanya satu. Model ke-42. Ada lubang memanjang di bagian dada dan bisa berkesan berani, tapi diimbangi dengan model rok yang panjang, sehingga kesan yang timbul adalah keanggunan si pemakai. Model ke-43. Butiran kristal memenuhi bagian lengan dan leher. Sebuah mawar bisa menambah kesan manis. Ada juga variasi bulu pada pergelangan tangan dan berkesan lebih mewah ya, lebih elegan. Coba diamatin ya, di bagian dada unik ya. Terus bulu di bagian ujung tangan. Model ke-44. Kita amati ya, kelihatannya biasa, santai, tapi ini juga bagus, bisa kita bikin mewah. Gaya busana ini santai, namun tidak meninggalkan kesan mewah jika bahannya cukup bagus dengan bordir lingkaran pada leher. Di bagian bawah juga makin mempesona. Jadi untuk leher itu
kita bisa buat dari seperti cincin-cincin atau dari itu ya, bordir yang benang emas begitu. Model 45. Busana ini cukup simpel namun juga seksi dan masih berkesan anggun karena panjang rok sampai semata kaki. Bahan bludru atau yang kaku bisa lebih menampilkan keindahan tersendiri. Jadi bahannya lebih bagus tebal ya. Terus bawahnya kalau kita mau lebih melebar juga lebih bagus. Lebih lebar seperti Barbie begitu. Bisa dibayangkan ya. Terus mawarnya ditaruh di tengah, ada bunga atau bordiran mawar yang besar begitu. Selanjutnya model ke-46. Gaun ini terasa penuh fantasi, cinta yang menyenangkan. Lubang di bagian dada terlihat sensual, tetapi penuh keanggunan karena lengan melebar dan bagian bawah penuh bordir. Ini coba lihat bagian bawah. Nah, penuh sekali ya bordirnya ya. Motif bisa disesuaikan. Kalau bisa motifnya yang penuh. Jadi kesannya juga kita melihatnya tuh, wah, bordirnya banyak. Ini bagus ini. Terus model dada itu tidak harus lubang ya. Itu dalamnya itu bisa diisi kain ya. Model ke-47, si pemakai busana ini pastilah orang yang menyukai kebebasan. Gayanya santai, menawan, dan bisa lebih variatif dengan motif yang unik. Coba kita amati, gayanya lebih terkesan bebas ya. Nanti kalau ditambah shawl, mungkin akan lebih anggun, model seperti ini. Coba diamati ya. Model ke-48. Gaun ini memperlihatkan lekuk tubuh karena potongan pas badan. Ada tali yang menunjukkan kesan semampai seorang gadis. Bordir bisa meramaikan busana ini. Nah, bordirnya itu bentuknya dibuat agak beda ya. Terus ada daun yang di dada itu memang dibuat melintang miring biar kesannya tidak terlalu kaku ya. Model ke-49. Model gaun ini cenderung apa adanya ya, tapi penuh. Tampilnya itu sedikit beda pada leher, lengan, dan bagian bawah. Seseorang dengan tipe mandiri lebih cocok dengan gaun ini. Modifikasi seadanya namun tidak membosankan. Coba diamati. Apalagi kalau belakangnya itu tipis ya, organdi sejenis yang jadi bisa seperti ekor. Model ke-50. Coba kita amati yang di bagian pinggang, mawarnya seperti mawar raksasa ya. Nah, kita harus membuat yang agak lain dari yang lain. Nah, gaun pesta yang cantik dan mawar besar membuat penampilan semakin sensasional. Bunga-bunga di bagian dada tidak hanya unik, tapi juga berkesan dinamis, bernuansa muda. Coba kita amati. Mungkin nanti ditambah shawl di bagian leher ya, biar kelihatan kalau yang tidak mau terbuka tidak terlalu terbuka. Model 51. Gaun ini tampil lebih eksotis dan simpel. Si pemakai akan terlihat lincah dengan gaya busana seperti ini. Bordir bertingkat sangat menawan dan mewah. Oke, ini dulu diwarnai sama anak saya ya, jadi anak saya suka mewarnai waktu dulu. Model ke-52, gaya busana ini coba diamati ya.
Gaya busana sangat asri dengan rangkaian bunga di sepanjang pundak. Kristal bisa ditata berbaris untuk memperindah gaun supaya tampil lebih sempurna. Dengan lengan dihias demikian agar terlihat ramping. Model ke-53, busana ini lebih menonjolkan banyak lengkungan yang dibordir. Wanita yang berjiwa penuh penghargaan pantas mengenakan gaun seperti ini. Model 54, model gaun seksi ya, tetapi ya meski sederhana namun terlihat penuh variatif jika motifnya mendukung dan ditunjang gaya rambutnya yang oke. Bagian dada mengambil model lipatan supaya berkesan tegas. Yang bagian bawah itu dari kain organdi kemudian dipayet sedikit ya, jadi lebih kesannya tuh mewah. Seperti ekor juga ya, tapi bordirnya itu lengkung begitu. Model 55, gaya lincah menaungi si pemakai. Supaya lebih mewah, pakailah renda yang bernuansa emas dan ada butiran mutiara atau pernik-pernik payet. Nih ya, model kelihatannya santai, tetapi sebetulnya mewah juga, terutama di bagian lengan, di bagian dada ya, apalagi kalau itu yang bagian dada itu motifnya kancing ya, seperti kancing itu ya, tetapi kan sekarang banyak yang udah model bunga, model kaca begitu ya. Model 56, gaya busana ini lebih menekankan pada keanggunan jiwa si pemakai. Di samping menggambarkan perasaan yang tak macam-macam, mau polos dan kesetiaan. Tampil keibuan bisa mendukung keindahan busana. Jadi yang mau tampil keibuan cocok pakai ini. Nah, tidak macam-macam modelnya, hanya uniknya di bagian pinggang kanan kiri ya. Itu di warna gelap agar kelihatan lebih ramping bagi si pemakai. Model 57, leher bergaya Sunda dengan irama melengkung. Kamisol terlihat samar dari pandangan ya, sehingga menambah keindahan berbusana. Uniknya adalah yang di bagian pinggul ya. Nah, bordirnya, kemudian untuk bentuknya itu juga ada kecil terus melebar, itu cocok untuk yang ramping juga. Model ke-58 ya. Tumpahan perasaan bahagia bisa dituangkan lewat tumpahan payet dan monte pasir yang menghiasi dada dan memberi nilai kemewahan pada si pemakai. Jadi modelnya yang unik ini di bagian dada, kemudian diberi kanan kiri yang di bagian bawah ya, rok bawah itu memang motifnya sengaja dibuat seperti itu biar unik, dari benang emas misalkan. Oke. Model 59 ya. Dua buah bunga tak hanya sebagai penghias dan pemanis belaka, namun bisa juga untuk menutupi dada supaya tidak berkesan vulgar. Lengkungan menunjukkan gaya tak membosankan seperti tampak pada gaun bagian bawah. Lengkungannya ini ya, jadi untuk rok bawah kayak seperti kalau kita rok bawah yang bisa itu ya, bukaannya biasanya kan lurus, kalau ini melengkung. Model 60, gaya busana cenderung tampil muda ceria.
Ada kesan sportif pada diri si pemakai yang ditunjukkan dengan pendeknya lengan dan belahan bagian bawah gaun yang berada di bagian samping. Ya, ini agak balon ya untuk lengannya ya. Kain tipis aja biar lebih bagus dan bisa divariasi. Model ke-61. Model ini begitu feminim ya dan melukiskan si pemakai sebagai wanita berkepribadian anggun. Kamisal yang ada di balik busana memang sengaja terlihat dari pandangan luar agar tampak mempesona. Lubang di bagian dada memberi kesan seksi. Tetapi untuk bagian dada itu tidak harus lubang. Itu bisa diisi dengan kain juga. Oke. Model ke-62. Gaun ini sangat simpel dan seksi. Modelnya unik, mencerminkan si pemakai yang tak suka kejenuhan dan ingin tampil variasi. Modelnya unik, kemudian kalau bisa itu dibuat motifnya tuh titik-titik monte pasir atau payet yang mutiara begitu ya, batu-batu mutiara. Kesannya untuk pundak juga bagus ya, lebih seperti sportif. Model 63, gaya gaun ini sangat menawan. Bahan polos maupun bahan yang bermotif cocok dikenakan untuk model ini. Variasi di bagian dada akan menyenangkan bagi siapapun yang melihat. Ya. Model 64, busana ini tampil mungil dengan hiasan renda manis di sekeliling. Leher juga pergelangan tangan, renda dibuat bertingkat. Renda bordir pada bagian paling bawah bisa dimodifikasi. Terus yang ini ya, bawahnya juga seperti ekor tipis, itu mengikuti trendy. Model 65 ya, model ini trendy dan uniknya luar biasa. Dengan balutan kain organdi terlihat samar. Model di bagian dada pada lengan sengaja dibuat lubang-lubang agar berkesan seksi tapi sopan. Model ke-66. Gaya leher Sabrina hanya pantas untuk wanita bertubuh sedang, yakni tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk. Ada lubang segitiga menghiasi bagian dada sehingga menambah semarak gaya. Model 67, busana ini cukup sensasional dengan lengan 3/4 yang dibuat miring. Ada bordir tipis pada bagian leher yang melukiskan kesederhanaan yang tidak norak dan ada variasi sampel di bawah panggul agar terlihat nuansa variatif. Coba diamati ya. Bagian lengannya untuk tangan unik ya bentuknya ya, tidak lurus tapi agak miring. Kemudian bordirnya juga tegak-tegak itu kelihatan lebih jadi menonjol. Model 68. Gaun ini bertujuan menonjolkan gaya eksotif dengan 2 tali miring pada lengan yang penuh sensualitas. Bagian atas bisa dibuat dari bahan beludru atau brokat pun jadi. Ada bola-bola di bagian bawah sehingga meramaikan gaya busana. Jadi bola-bola itu kita dari tali, kemudian kalau kita gerak jadi agak ada gaya begitu ya. Ya.
Model ke-69. Gaun ini dari jauh memancarkan keberanian dengan adanya bentuk runcing-runcing dan warna gelap. Keberanian yang menawan terlihat dari butiran permata atau kristal di sepanjang panggul sampai pinggang. Model yang ke-70, gaya busana ini cukup manis dengan adanya pita, rompi bertingkat, seakan membawa kita kembali ke masa muda. Balutan organdi menambah keanggunan jiwa si pemakai. Jadi memang agak unik ya, dibuat kanan kirinya itu, yang lengan itu agak beda. Jadi agak meruncing begitu ya. Model 71. Model gaun ini asimetris dan tampak lain dari yang lain. Si pemakai terlihat tampil modis, juga dinamis. Wanita yang suka memelihara nilai keluhuran akan menyukai gaun ini. Coba lihat dari lengkung-lengkungnya itu ya. Nah, kemudian ini ada lipatan-lipatan di bawah, yang rok bawah ya. Model ke-72. Gaya busana cenderung sportif, bebas. Walau terkesan agak berani, tetapi model gaun yang panjang tetap saja menunjukkan nilai luhur dan sopan. Model melebar semakin mempesona, apalagi di tengah ploi ada bordir dan variasi. Itu uniknya yang ini di ploi ya. Di ploinya itu ada lengkung-lengkung bertumpuk-tumpuk, itu bisa dibuat dari apa aja bisa, tetapi jika tidak suka melengkung mungkin dibuat polos aja bisa. Model ke-73. Gaya busana ini cenderung santai, namun tetap tak meninggalkan nilai formalnya. Anda yang bergaya muda cocok mengenakan ini. Motif bordir bisa dipilih yang sesuai selera ya. Jadi bulat-bulat yang tali itu bisa diganti dengan mawar atau motif-motif bordir mawar atau segitiga atau mungkin motif-motif yang kini lagi trendy. Model ke-74. Bentuk leher mengambil gaya Bandung dan Timor perpaduan. Keanggunan terpancar dari busana yang lebih memiliki nilai budaya ini. Anda bagaikan wanita sejati. Kita amati ya, modelnya cukup simple, tapi di bagian pinggang itu terkesan lebih menonjol, lebih mewah. Lehernya model Bandung V, bukan V, maksudnya persegi, kemudian miring begitu. Model 75. Busana ini terlihat manis dengan pangkal lengan yang terlihat sebagian. Anda bisa terlihat ramping dan lincah. Mawar jangan terlampau besar. Jadi lengan yang besar, bagi yang pemilik lengan besar bisa agak ditutupi, karena biasanya di bagian lengan yang besar itu kan agak di bagian yang tengah ya, bukan pundak. Model ke-76. Model ini ya bagus seperti kebaya panggun ya. Bagian pasti beranggapan model ini hanya pantas untuk para ibu. Itu tidak benar. Wanita berkepribadian baik terasa sangat agung mengenakan busana kebaya ini. Supaya sesuai dengan gaya muda, motif bordir bisa juga bentuk jantung hati atau model-model yang lebih trendy. Model ke-77. Pada gaun ini ya, gayanya ini akan tampil lebih indah jika diikuti bahan yang sesuai. Bentuk dada terlihat lebih sedikit terbuka ya, si pemakai akan tampil rapi, feminim dan harmonis.
Model ke-78, model busana cenderung modis, juga santai. Si pemakai seperti seseorang yang tak suka dikekang, tapi ingin kebebasan dan keleluasaan. Ada variasi pita ya di bagian bawah, dan ini menggambarkan keceriaan. Model ke-79, model kebaya panjang cocok bagi yang ingin tampil keibuan. Ibu yang seksi tampil dengan model leher cukup terbuka, ada variasi di belakang leher, dan ini cukup menawan. Di belakangnya leher itu kita buat dari kain ya, kain keras atau dibalut dengan kain yang batik atau apa ya, polos boleh. Terus dikasih bunga. Model yang ke-80, gadis cantik akan tampil lebih ceria dengan gaun ini. Walau modelnya simpel, namun gaya busana ini trendy, cukup sensasional. Model ke-81, penampilan busana cenderung mengisahkan nilai alami kecantikan seorang wanita. Model leher V cocok bagi yang berbadan gemuk. Tapi jika lengan Anda besar, lebih baik pakai lengan yang ya maksudnya ditambahi lengan sedikit. Jangan model you can see. Jadi bisa disesuaikan ya. Model 82, model ini unik, lucu, tapi bergaya muda. Wanita dengan gaun ini terkesan lebih ceria. Ada renda-renda meramaikan busana ini. Jadi di bagian lengan ya, terutama uniknya, dan juga di bagian bawah ya. Jadi memang dibuat miring begitu, terkesan agak bebas gitu ya. Model 83, walau agak seksi tapi nilai keagungan tetap melekat pada gaun ini. Bentuknya yang pas badan, mengambil panjang gaun di bawah lutut dengan terlihat sebagian, dan variasi ini terlihat dinamis. Coba kita amati ya. Tidak terlalu resmi karena di bagian lengan terus ada lengan yang kelihatan dikit. Kalau ingin lebih tertutup nanti diberi shawl. Model 84, penampilan Anda cukup anggun dan keibuan. Wanita timur suka busana ini dan keagungan tampak terjaga. Kancing bungkus bisa dilapis monte pasir agar terlihat indah. Model 85, leher mengambil model bentuk Sabrina dengan dikelilingi kristal-kristal mungil atau kancing hias lain. Dengan 3/4 lengannya bisa mendukung gaya leher. Rok bawah sepan di bawah lutut membuat Anda lebih berwibawa. Ekor dari organdi tipis membuat lebih mempesona. Motif hati atau untuk bordir ekor juga lebih cocok. Model ke-86 ya, rangkaian bunga mawar berderet mengelilingi leher tentu semakin mempesona, menawan hati siapapun yang melihat. Bunga mawar bisa terbuat dari georgette atau chiffon atau organdi. Model ke-87, busana ini dari jauh terlihat simpel tapi penuh kemewahan dengan melekatnya bulu-bulu di bagian dada dan ujung rok. Anda tampil lebih lincah, sportif dengan gaun ini. Untuk bagian dada biar tidak terlalu terbuka, bisa juga diberi shawl. Model ke-88, penampilan semakin sensasional dengan gayanya gaun ini ya. Silang menyilang terasa lebih tak monoton, terasa segar dan variatif. Bagian bawah bentuknya serong karena ingin tampil lebih dinamis. Ini ya, bawahnya unik, miring ya, lebih bagus. Kemudian silang di bagian dada.
Model 89, leher semi Sabrina, jadi lebar ya. Dengan gelengan yang melebar, pasti menambah kecantikan. Wanita modern menyukai model yang kini sedang trendy. Ini model ke-90. Gaya busana cenderung elegan mencerminkan sosok si pemakai yang mengutamakan kesetiaan. Lengan sengaja tertutup dan meski terlihat terkurung, tapi wanita bisa tampil sempurna penuh keanggunan. Ya simple, tetapi nanti dari ini ya kristal-kristal itu akan kelihatan lebih mewah. Model ke-91 ya. Model ini menyenangkan dengan kerut-kerut di bagian dada. Bunga di atas pundak terasa semakin mengisyaratkan keinginan untuk beromantis. Ya, bahan pilihlah yang tak terlalu ramai agar bagian perut lebih menonjol terlihat. Jadi karena sudah ada mawarnya ya, jadi tidak perlu terlalu ramai, nanti kesannya malah norak ya. Polos aja atau dikasih payet-payet yang kecil begitu atau kristal. Model 92 ya, gaya sex dress cukup seksi dan asri dengan daun-daun menghiasi dada. Juga bunga mawar yang cantik semakin melukiskan bahwa si pemakai menyukai keindahan. Jadi yang bagian untuk talinya di lengan itu ya hanya satu, udah gitu daun-daun. Jadi lebih terkesan lebih unik. Coba diamati. Nah, daun-daun dari bordir atau alami begitu. Model 93, modelnya yang luar biasa ini terasa modelnya biasa ya, tapi terasa jadi luar biasa dengan bordir atau renda yang cantik mengelilingi leher. Bagian lengan boleh berpadu brokat dan bagian bawah pun divariasi brokat. Akan lebih menarik perpaduan satin dan brokat. Ini akan terasi jika sewarna. Jadi warnanya satu, tetapi perpaduan bahannya dari dua bahan. Model ke-94. Gaya sex dress cenderung melankolis dan anggun. Bagian dada sebaiknya dipenuhi bordir dan juga bagian bawah. Pasti tampak jauh lebih mewah dan klasik. Ini uniknya ada seperti ya organdi yang di belakang itu ya, tipis, kita seperti pakai jubah begitu ya, tapi tipis aja. Model 95 dengan brokat yang bagus, si pemakai terlihat jelita. Modelnya yang longgar membuat kita lebih leluasa dan berkesan lebih bebas. Ada sedikit lubang yang mempesona. Juga kancing Cina ya, satu buah aja lebih memeriahkan suasana. Kancing Cinanya yang di leher ya, satu aja. Model 96. Pilih bunga-bunga yang tak terlalu besar untuk ditata di bagian dada. Model tali terlihat lebih menawan. Ada variasi sedikit di bagian bawah dan ini terlihat sangat modifikatif. Model 97 juga bagus ya, dengan busana pesta seperti ini, penampilan terlihat tak terlalu formal. Walau panjang gaun semata kaki, namun gaun ini memiliki kesan seksi karena satu tali di bahu. Ada gambar pemandangan, ini juga bisa menyejukkan hati. Motifnya bisa disesuaikan ya. Nah, model 98, modelnya simple dan garis-garis tebal berkesan si pemakai suka ketegasan. Lubang wajik di ujung bawah gaun semakin mempermanis dan bordir bisa menjadikan gaun ini tampil lebih mewah. Jadi motifnya agak lain ya, ini wajik bentuk. Nah, atas bawah juga wajik semua. Model ke-99 ya, ada kristal-kristal kecil di leher. Ini sangat indah.
bola-bola emas juga yang menari-menari itu ya, menari-nari membuat siapapun yang melihat jadi terpana. Jadi itu seperti variasi. Terus di lengan, terus mutiara emas itu bisa dipakai, bola-bola emas seperti manik-manik atau apa ya. Jadi kalau kita berjalan itu gerak-gerak begitu, biar agak kelihatan lain ya. Model yang terakhir, ini model yang ke 100 ya. Model ini unik ya. Organdi ini membuat si pemakai tampil seksi. Ada kamisol yang terlihat samar, kancing Cina berderet memeriahkan suasana. Bordir bunga menjadikan kita sebagai wanita sempurna. Bordirnya juga bisa diatur apa yang kita inginkan motifnya. Misalnya kita suka garis-garis juga bisa kita ubah sendiri, kotak-kotak ya. Terus organdi untuk bagian kainnya itu kelihatan samar ya, transparan begitu. Terus dalamnya itu kamisol ya, kamisol yang kita sering pakai di kebaya itu ya. Oke, modelnya sudah 100 model. Semoga kita semua nanti bisa memilih jika akan pesta kira-kira apa yang harus kita pakai. Terus kita juga nanti jika bingung ingin memilih model, bisa lihat ini. Model-modelnya ini ada, semua ada. Kita mau ingin hanya motif-motifnya bisa diganti-ganti sendiri. Ini adalah gambar tangan saya, sketsa dari saya sendiri ya. Nah, coba diamati satu persatu lagi. Nah, kita kain itu bervariasi, model-model sekarang juga bisa menyesuaikan. Terus jika ingin lebih tertutup itu bisa divariasi, jadi tidak terbuka sekali tetapi bisa dengan kain yang diselempangkan seperti selendang, tetapi seperti shawl juga. Itu bisa ditutupkan di bagian dada ya, di bagian lengan. Kalau misalnya lengannya ini pinginnya lebih panjang model begini, terus bawahnya tertutup, tinggal bawahnya ini ditambahi atau rok bawah begitu ya. Jadi bisa menyesuaikan, semua model-modelnya ini bisa. Mau dibuat tambahan yang biar nggak terlalu terbuka juga bisa, kemudian diubah yang miring. Oh, saya nggak suka miring, sukanya agak lurus, ya boleh. Tidak terlalu senang resmi, akhirnya kita buat yang agak-agak gaya.
Oke, selanjutnya nanti kita akan berjumpa dengan model gaun untuk kantor. Jadi busana untuk busana kerja. Oke, nanti ditunggu ya, dan jangan lupa subscribe juga like ya untuk mengikuti perkembangan dari model-model busana kami. Ini masih ada. Nah, modelnya unik ya. Ini ada 100. Jangan lupa pilih ya yang kira-kira suka, bisa dimodifikasi. Kalau kita gaun itu kan modelnya begini, oh kita tambahi sendiri. Oh, saya lebih suka ini nggak pakai tali. Oh, lebih suka saya ini nggak lubang misalnya. Oh, tidak terbuka sekali, bisa diberi shawl. Oh, kalau terlalu panjang bisa dipendekkan. Oh, kalau yang pundak ini tidak, lengannya tidak tali, bisa diubah. Kemudian kalau maunya nggak pendek tapi bisa panjangkan. Kemudian ini tidak terlalu terbuka di leher, bisa ditambahin atau dikasih tutupan. Banyak sekali modelnya ya. Ini adalah karya dari saya. Benar-benar saya suka mendesain dan saya desain sendiri sesuai dengan pengetahuan wawasan yang sudah saya dapat. Kemudian ini pernah saya masukkan di penerbit dan memang belum sempat diterbitkan ya. Semoga juga nanti di sini ada yang mau menerbitkan. Ini adalah keberuntungan saya begitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya sudah menonton. Sampai berjumpa lagi.